Assalamualaikum. Halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang dampak bencana bagi kesehatan masyarakat. Jadi, dampak yang ditimbulkan akibat bencana itu diawali dari yang pertama, air bersih. Jadi kalau terjadi bencana, air bersihnya biasanya kurang, sehingga kekurangan air bersih ini menyebabkan akan timbul dampak kesehatan yang lain. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yang buruk akibat terjadi bencana ini juga akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga, diakibatkan oleh pangan atau makanan yang kurang. Makanan yang kurang bagi masyarakat yang terkena bencana itu akan menimbulkan masalah kesehatan. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Jadi, akibat terjadi bencana, fasilitas kesehatan baik gedungnya atau sarana prasarana yang lain itu akan mengalami kerusakan, sehingga ini akan menghambat untuk terjadinya atau diberikannya pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah obat dan alat kesehatan yang kurang. Obat-obatan, alat kesehatan yang kurang akibat dari bencana ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang ada di sekitar sana. Kemudian tenaga kesehatan dan dana yang kurang ini juga akan mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan yang ada di masyarakat, terutama pada saat terjadi bencana. Kemudian, dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat relatif berbeda-beda tergantung dari jenis dan besarnya bencana yang terjadi. Contoh ya, kalau misalnya terjadi gempa bumi, itu dampak kesehatannya biasanya apa? Dampak kesehatannya biasanya cedera fisik. Contoh kalau ada gempa bumi kan biasanya bangunan-bangunan tuh pada runtuh ya. Nah itu menyebabkan banyak yang tertimpa reruntuhan itu kakinya patah, tangannya mungkin ada yang fraktur atau patah, kepalanya ada yang bocor, terhimpit bangunan atau reruntuhan misalnya gitu ya. Kemudian kalau banjir biasanya apa? Sumber air itu mengalami kerusakan atau sistem air bersihnya menjadi rusak. Karena apa? Karena air-air yang kotor tadi itu masuk ke dalam sumber air yang bersih, sehingga apa? Air bersih untuk minum itu jadi berkurang. Air bersih untuk mencuci, untuk mandi juga menjadi berkurang, sehingga hal ini bisa menyebabkan apa lagi? Bisa menyebabkan penyakit, contohnya penyakit diare ya, penyakit muntah berak misalnya. Jadi dampak kesehatan atau penyakit-penyakit atau yang lain itu berpengaruh dari jenis bencana alamnya sendiri ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2 dijelaskan di sana bahwa ada 4 kelompok yang rentan terhadap bencana. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah kelompok bayi, balita, dan anak-anak. Kelompok rentan kedua adalah ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Yang ketiga adalah penyandang cacat atau disabilitas, dan keempat adalah orang lanjut usia atau lansia. Ya, jadi 4 kelompok ini adalah kelompok yang rentan. Kemudian sehingga 4 kelompok ini harus diprioritaskan pada saat penyelamatan, pada saat evakuasi, pada saat pengamanan, pada saat pelayanan kesehatan dan
pelayanan psikososial harus diutamakan ya. Kemudian kelompok rentan juga harus dilakukan penilaian kesehatan secara cepat supaya bisa dibantu dalam pelayanan kesehatan sehingga 4 kelompok rentan ini menjadi hidupnya lebih sehat. Penilaian kesehatannya atau penilaian yang cepat apa sih yang dinilai? Aspek keadaan umum. Jadi keadaan umum dari 4 kelompok ini gimana sih gitu ya. Kemudian lingkungannya misalnya kurang kondusif atau berbahaya, maka kita carikan lingkungan yang lebih aman. Kemudian derajat kesehatannya, kita lihat kesehatan lansia itu seperti apa sih gitu. Kalau memang membahayakan sekali, maka kita prioritaskan, ayo dibantu segera. Kemudian sarana kesehatan dan bantuan kesehatan juga harus diprioritaskan ke 4 kelompok ini ya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah dampak bencana bagi kesehatan masyarakat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Apabila dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa disebar ke teman yang lain ya. Assalamualaikum.